Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Aliyah dengan NIM 2206011100001 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan murid-murid hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana hari ini? Apakah kalian sudah siap belajar? Wah, semangat sekali ya belajar hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengajak dulu kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan mengecek dulu ya kehadiran kalian. Di sini, Ibu akan absen dulu. Amira, Nabila, Yusuf. Alhamdulillah, hari ini hadir semuanya ya. Langsung saja masuk ke pelajaran kita hari ini. Di sini, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ya, Amira, benar sekali. Itu pembelajaran kemarin mengenai kepastian hukum. Di sini masuk ke pembelajaran inti, yakni tentang penegakan hukum. Ada yang tahu apa penegakan hukum itu? Ya, benar sekali. Yang dimaksud dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, advokat, dan petugas-petugas sipir kemasyarakatan. Contoh-contoh tindakan penegakan hukum. Yang pertama, yakni pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. Yang kedua, yakni pihak berwajib mengusut tuntas sebuah kasus, yakni polisi dalam mengupas kasusnya Sambo, terus kasusnya orang mencuri, ya seperti itu. Yang ketiga, pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, polisi membantu masyarakat untuk menangkap pencuri yang meresahkan masyarakat. Jadi kan di desa, di kota itu kan mesti banyak pencuri sepeda, mobil, terus maling ke rumahnya orang. Ada beberapa tujuan penegakan hukum. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua, menegakkan hukum yang adil. Yang ketiga, menciptakan perdamaian. Saya akan menjelaskan tadi itu mengenai tentang penegakan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemanfaatan hukum. Apa itu kemanfaatan hukum? Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum itu yang kemarin Ibu jelaskan ya. Contoh yang konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Seperti halnya kasusnya Ferdi Sambo yang dijatuhi hukuman mati. Itu kan berarti kan masyarakat itu sudah setuju bahwa Sambo itu dihukum mati karena telah membunuh Brigadir Joshua. Terus setelah kemanfaatan hukum, yang ketiga yakni tentang keadilan hukum. Bagaimana penegakan hukum yang berlaku secara nyata pada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum tanpa memandang status sosial atau harta yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran. Contohnya, yang pertama,
semua pengguna kendaraan bermotor harus menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas dan aturan berkendara. Jadi di sini tidak ada tidak memandang status sosial. Kan di tempat umum kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terus aturan mengemudi dan lain-lain. Yang kedua, yakni tersangka dalam kasus yang sama menjalani proses hukum dan perlakuan yang sama sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak ada status sosial, status kaya miskin, itu nggak ada. Jadi kan harus seadil-adilnya. Hukum itu kan harus adil, tidak boleh pilih kasih karena orang itu kaya, karena orang itu punya jabatan tinggi, itu nggak boleh. Kan Indonesia menerapkan hukum yang seadil-adilnya. Ini ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu halaman 50 nomor 1-5. Ini dikerjakan di rumah ya, dan dikumpulkan besok. Dan kita akan bahas besok. Sebelum itu, ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.